Di siang yang cerah ini, Ibu mau membawakan materi tentang apa Bu sebetulnya Bu? Materi yang akan Ibu sampaikan itu tentang menganalisis rancangan bahan gaun pesta. Gaun pesta, wah gaun pesta nih pasti mewah nih ya. Kalian yang memang suka dengan gaun-gaun pesta ataupun pesta ulang tahun ataupun pernikahannya Bu ya, itu bisa juga kita korek-korek nih tentang gaun-gaun yang bisa dibuat kita sendiri ya, khususnya dipelajari gitu kan. Iya. Yang lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Haja Dini dan kita lanjut aja ke materinya langsung. Silakan Ibu untuk materinya, silakan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Ibu hari ini tidak tatap muka ya, tapi kita mendengarkan materi dari siaran radio Yasti. Materi yang akan Ibu sampaikan ini berkenaan langsung dengan materi custom made yang dipelajari oleh siswa tata busana kelas 12. Busana pesta ini kita akan mempraktekannya insya Allah untuk semester depan, tetapi untuk materi masih bisa kita bicarakan di akhir semester ganjil ini. Baiklah, kita langsung saja pada pengertian busana pesta itu sendiri apa. Gaun itu merupakan salah satu busana terusan yang terdiri dari busana yang mulai menutupi tubuh dari badan bagian atas sampai dengan bagian bawah badan. Itu disebut dengan gaun. Jadi kalau misalnya batasannya sampai dengan atas lutut ya. Itu bukan gaun, ya. Jadi harus sampai menutupi, boleh di bawah lutut. Ataupun di bawah lantai gitu ya, menyapu lantai. Bentuk gaun ini bermacam-macam disesuaikan dengan postur tubuh pemakai, bisa berukuran panjang atau pendek. Nah, jenis-jenis gaun diantaranya ini ada gaun rumah disebut juga dengan daster atau gaun tidur, kemudian gaun muslim, gaun pesta, gaun pengantin, gaun malam, dan lain-lain. Yang akan Ibu bahas di sini adalah mengenai gaun pesta atau busana pesta. Ya, busana pesta di sini adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang digunakan untuk menghadiri acara formal, memperingati suatu kemenangan seperti misalnya pesta perkawinan, pesta ulang tahun, atau menghadiri acara-acara seni lainnya. Ya, itu busana pesta. Ya. Jadi kalau misalnya busana pesta dipakai untuk ke pasar itu tidak tepat. Tidak tepat ya. betul. Jadi untuk acara-acara tertentu saja. Nah, kemudian kita lanjut ke ciri-ciri busana pesta. Nah, mengingat pesta itu adalah sebuah acara yang istimewa, maka busana pesta memiliki ciri-ciri istimewa dibandingkan dengan busana lainnya. Mulai dari model, bervariasi, dan pastinya menarik perhatian. Busana pesta sendiri dapat divariasikan dengan bermacam-macam bahan, baik itu bahan sintetis maupun bahan yang terdapat di alam. Untuk busana pesta biasanya berbahan material kain sutra, pilihan yang nyaman saat dikenakan. Namun dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak, para perancang menuangkannya dalam bahan atau material yang bermacam-macam, seperti katun, jersey, satin, tie silk, organdi, dan chiffon. Nah, kita sebagai pembuat dan pemakai desain busana pesta harus mengetahui di mana dan memperhatikan tempat busana tersebut digunakan. Ya. Kemudian untuk corak, warna itu harus disesuaikan dengan warna kulit dan rambut pemakai serta bentuk badan pemakai. Jadi sesuai dengan orang yang memakainya ya. Iya, betul. Gak harus
gimana ini ada juga kan kalau misalkan di acara pesta-pesta tuh kadang-kadang ada yang menggunakan busana superhero gitu kan kayak gitu Bu. Ada. Itu namanya masih pesta nggak itu busana pesta nggak? Busana pesta juga. Sama juga kayak gitu ya. Tapi kan momennya itu beda ya. Oh berarti kita ngambil aja ke tema acaranya mungkin ya. Iya, Kalau misalkan ulang tahun acaranya pengen superhero berarti superhero semua bisa, gitu ya. Bisa. Oke, iya. Kan sekarang kayak ke kondangan juga kadang orang mengundang kita untuk menggunakan baju itu sudah tercantum di undangan ya. Iya. Diharapkan mengenakan pakaian dengan warna. Oh iya. Kemudian Betul. dengan model misalnya ada yang betul. seperti itu. Nah sekarang itu sudah seperti itu. Tergantung orang-orang yang memang pengennya kayak gimana gitu ya. Iya, Gak tergantung kita yang memakainya. Tapi Iya. kalau misalkan temanya kayak gitu ya harus kayak gitu kan. Iya, tentang karakteristik busana pesta. Untuk menghasilkan sebuah busana pesta yang bagus dan bermutu tinggi, perlu mempertimbangkan karakteristik dari busana pesta tersebut. Nah, di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, siluet busana pesta. Nah, ini siluet itu apa sih? Siluet itu adalah struktur pada desain busana yang mutlak harus dibuat dalam suatu desain. Jadi siluet itu adalah garis luar bayangan dari suatu busana. Di sini siluet ada beberapa macam. Yang pertama mulai dari bentuk dasar. Itu bentuk dasar ada 3, ada siluet lurus atau pipa. Kemudian yang kedua ada siluet lonceng. Kemudian yang ketiga ada siluet menonjol atau buste. Biasanya kalau siluet menonjol ini kaitannya untuk busana pengantin. Jadi yang bagian pinggang ke bawahnya itu menggembung pada bagian belakang. Kemudian yang kedua adalah pengaruh tekstur. Siluet berdasarkan pengaruh tekstur dibedakan menjadi 2, yaitu siluet Taylor dan siluet drapery. Kemudian yang ketiga adalah kesan usia. Berdasarkan kesan usia, siluet dibedakan menjadi 2, yaitu siluet dengan kesan gadis remaja dan siluet dengan kesan dewasa. Kemudian yang keempat, berdasarkan huruf. Di sini sudah kalian pelajari di kelas 10 ya tentang siluet yang berdasarkan huruf. Itu ada siluet A, siluet H, siluet I, siluet T, siluet Y, S, X, dan O. Nah, sebagai catatan, untuk penerapan siluet A pada desain untuk bagian atas sedikit lebih terbuka, disarankan menggunakan kip sebagai penutup bagian dada agar tidak terlihat begitu vulgar ya. Kemudian yang kelima adalah bentuk yang ada di alam. Bentuk yang ada di alam ini terbagi menjadi 4. Ada siluet hourglass, kemudian siluet geometrik, kemudian yang ketiga siluet buste, kemudian yang keempat adalah siluet celana. Kita lanjut. Setelah karakteristik ada bahan dasar utama gaun pesta. Satu lagi ya. Iya, boleh. Sebelum jeda lagi. Siap. Nah, sebuah gaun pesta biasanya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan mampu menimbulkan kesan mewah. Contoh dari bahan-bahan, misalnya bahan tembus terang seperti bahan brokat, tile, organdi, chiffon. Nah, itu merupakan bahan-bahan yang kesannya mewah. Nah, ini ada bahan lain yang bisa kita gunakan yang masih masuk ke dalam bahan yang mewah itu, misalnya beludru, kain renda, lame, dan sutra. Nah, di dalam memilih bahan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memilih bahan sesuai dengan desain. Yang kedua, memilih bahan sesuai dengan kondisi si pemakai. Yang ketiga, memilih bahan sesuai dengan kesempatan. Yang keempat, memilih bahan sesuai dengan keuangan keluarga. Jadi
kita bikin busana itu tidak asal suka desainnya saja gitu ya, tapi kita juga harus memperhatikan kondisi keuangan, apalagi kondisi keuangan sekarang ya. Betul. Mungkin sekarang ini sedang musimnya pesta perkawinan, kita pasti memikirkan busana apa yang akan kita pakai ya untuk undangan si A, si B. Betul. Mungkin dari satu hari itu ada beberapa orang yang mengundang kita mungkin. Nah itu, jadi kita juga harus menyesuaikan dengan keuangan yang ada. Betul. Yang jelas kita bisa tampilkan dari segi kesempatannya saja mungkin yang harus kita perhatikan ya, bahwa busana tersebut cocok untuk kegiatan ke pesta. Ini kembali ke materi yang tadi sedikit. Nah, untuk sekarang ini orang-orang mengenal bahan untuk busana pesta itu yang sering digunakan adalah bahan ceruti, haikon, sifon, satin, silk, songket, sutra, katun, dan tafeta. Itu ya yang sering digunakan oleh masyarakat sekarang ini. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai warna busana pesta. Pemilihan warna yang digunakan dalam pembuatan busana pesta biasanya kelihatan mewah dan gemerlap. Untuk busana pesta malam biasanya menggunakan warna-warna mencolok atau cerah, warna-warna yang lembut seperti ungu, biru muda, dan putih, serta warna-warna tua atau gelap seperti warna merah menyala dan biru gelap. Itu harus disesuaikan juga dengan kesempatan pestanya. Pada umumnya, warna yang digunakan untuk busana pesta malam adalah warna yang mengandung unsur merah, hitam, keemasan, perak, atau warna-warna yang mengkilap. Itu mengenai warna. Kemudian yang keempat mengenai tekstur bahan busana pesta. Nah, tekstur itu apa sih? Nah, kalian mungkin udah tahu ya. Nah, tekstur itu adalah sifat permukaan dari suatu benda yang dapat dilihat dan dirasakan. Biasanya bisa diraba atau dilihat secara jelas dengan menggunakan mata secara langsung. Nah, sifat-sifat permukaan tersebut contohnya kaku, lembut, kasar, halus, tebal, tipis, dan tembus terang. Tekstur terdiri dari bermacam-macam. Itu ada tekstur kaku, tekstur kasar dan halus, kemudian tekstur lemas, tekstur tembus terang, tekstur mengkilap, dan tekstur kusam. Tekstur bahan untuk busana pesta biasanya banyak digunakan yang lembut, licin, mengkilap atau kusam, tidak kaku dan tidak tebal, dan memberikan kesan nyaman pada waktu digunakan. Nah, itu berkenaan dengan tekstur. Nah, ini mengenai jenis-jenis busana pesta. Ini materi yang terakhir. Nah, busana pesta ini dikelompokkan menjadi beberapa macam menurut Eni Zuhni Hayati tahun 1998 dan Sri Widarwati 1993. Yang pertama mengenai busana pesta pagi. Jadi ada ya kegiatan pesta di pagi hari itu ada. Jadi busana pesta pagi adalah busana yang dikenakan pada kesempatan pesta antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15. Nah, busana pesta ini terbuat dari bahan yang bersifat halus, lembut, menyerap keringat, dan tidak berkilau. Untuk pemilihan warna, sebaiknya dipilih warna yang lembut dan tidak terlalu gelap. Yang kedua adalah busana pesta sore. Busana pesta sore adalah busana yang dikenakan pada kesempatan sore menjelang malam. Pemilihan bahan sebaiknya bertekstur agak lembut dengan warna bahan yang cerah atau warna yang tidak mencolok. Yang ketiga, busana pesta malam. Busana pesta malam adalah busana yang dikenakan
pada kesempatan malam hari ya. Jadi pestanya pada malam hari. Pemilihan bahannya itu bertekstur lebih halus dan lembut. Kemudian model busana kelihatan mewah atau berkesan glamor. Warna yang digunakan harus lebih mencolok, baik dari segi mode ataupun hiasannya lebih mewah. Yang keempat, busana pesta malam resmi. Biasanya ini busana-busana pesta untuk acara kegiatan penyerahan Nobel gitu ya, lebih atau formal lebih formal. Jadi untuk pemberian hadiah atau untuk orang-orang yang berprestasi. Nah, di sini adalah artinya busana pesta malam resmi itu adalah busana yang dikenakan pada saat resmi. Mode masih sederhana, biasanya berlengan tertutup sehingga kelihatan rapi dan sopan, tetapi tetap terlihat mewah. Yang terakhir adalah busana pesta malam gala. Nah, busana pesta malam gala ini adalah busana pesta yang dipakai pada malam hari untuk kesempatan pesta dengan ciri-ciri model terbuka, glamor, dan mewah. Misalnya modelnya itu backless. Backless itu bagian punggung terbuka. Kemudian basti look atau dada terbuka. Kemudian decolleté look yaitu leher yang terbuka. Nah, itu untuk busana pesta malam gala, karena busana pesta malam gala ini kesempatannya memang betul-betul pesta yang sifatnya betul-betul glamor. Glamor ya. Iya. Jadi orang-orang malah ingin menunjukkan kelebihan badannya masing-masing. Oh gitu. Ya. Mulai dari tadi mungkin bagian punggung, ya. terus dada, terus leher ya. Nah, gitu. Iya. Kadang orang misalnya menggunakan busana pesta bagian lehernya terbuka karena dia ingin memperlihatkan jenjang lehernya yang tinggi. Ataupun ada perhiasan. Ya, bisa dicantumkan di situ perhiasannya berupa kalung misalnya. Ataupun dada terbuka, mungkin ada bagian. Ada juga yang mungkin si pakaiannya tuh gede ke bawah gitu kan, panjang. Terus ada juga yang ada potongan di betis gitu ya, di pinggir ya. Ada. Biasanya gitu ya. Ya. Nah, untuk misalnya potongan pada bagian sisi dan memperlihatkan bagian badan bawah, ya misalnya ingin memperlihatkan betisnya, karena memang dia ingin memperlihatkan keindahan bentuk tubuh yang dia miliki. Jadi si betisnya itu kelihatan lebih ramping, ya. Jadi kan terlihat oleh orang yang melihatnya. Jadi menambah kemewahan juga mungkin ya. Menambah kemewahan dan memperlihatkan keunggulan dari bagian tubuhnya. Oke. Ya, karena kan fungsi pakaian itu untuk menutupi kekurangan dan untuk memunculkan keindahan yang ada pada diri kita. Betul. Kadang seseorang pun yang pakainya nggak sembarangan, yang kayak dipotong di pinggir, itu orang-orang yang gendut mungkin nggak terlalu dipakai ya. Kurang cocok kan ya. Iya, berarti pilih-pilih juga ya ternyata. Harus disesuaikan dengan bentuk tubuh si pemakainya. Nanti kalian silahkan cari macam-macam busana pesta, mulai dari busana pesta gala, pesta resmi, dan pesta remaja. Kemudian kalian buat suatu desainnya, kemudian kalian cantumkan ciri-ciri dan penjelasan singkat mengenai bahan yang digunakan. Kemudian untuk busana pesta ini tadi ada yang bertanya, katanya, Ibu, gimana kalau misalnya kita mau ke pesta perkawinan pada siang hari, kemudian kita posisinya sedang ada di kantoran ya, atau kita mengajar misalnya, apakah busana yang kita gunakan saat itu bisa digunakan untuk ke pesta perkawinan? Nah, jawabannya bisa. Kalau lebih baju tersebut bisa kita kombinasi atau kita bisa berikan sentuhan lain supaya busana kerja itu bisa cocok digunakan untuk ke pesta. Atau misalnya kita bisa juga mencantumkan aksesoris dan mininerisnya. Kalau misalnya kita bekerja di kantoran atau di sekolah menggunakan sepatu flat gitu, bisa kita
gunakan sepatu high heel untuk pergi ke tempat perkawinan tersebut. Atau misalnya kita juga mengenakan aksesoris lain seperti gelang ataupun kalung yang cocok dengan busana yang waktu itu kita gunakan. Dan termasuk juga jenis tas, mungkin kita bisa bawa sendiri dari rumah ya. Jadi tas yang kita gunakan untuk ke pesta bisa kita ganti pada saat kita mau pergi ke perkawinan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan yang mendengarkan. Ibu mohon maaf apabila apa yang sudah saya utarakan ini ada beberapa hal yang memang salah dalam pengucapannya atau maknanya kurang dimengerti. Insya Allah Ibu siap untuk menerima pertanyaan, tidak on air ya, tapi off air. Ibu ada di lab biasa, lab tata busana. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.